Swastiastu, Shalom Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Wayan Tiara, NPM 22411023. Saya dari kelas manajemen 22A. Pada video kali ini, saya membahas mengenai rumus dan perhitungan rasio. Yang pertama ada rasio profitabilitas, adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba. Nah, biasanya pengguna rasio ini juga menunjukkan efisiensinya perusahaan. Dari perspektif investor, pertumbuhan keuntungan perusahaan merupakan salah satu indikator penting untuk menilai prospek perusahaan di masa mendatang. Hal ini diperhatikan untuk mengetahui sejauh mana yang akan dilakukan investor di suatu perusahaan, mampu memberi pengembalian keuntungan yang sesuai dengan tingkat yang diharapkan investor, mengetahui tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan laba dalam suatu periode tertentu, kemudian membandingkan dan menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang, mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu, kemudian mengukur beberapa besar jumlah laba yang bersih dihasilkan dari dana yang tertanam dalam total aset dan total ekuitas. Selanjutnya ada mengetahui tingkat laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri, mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri, mengukur margin laba kotor atas penjualan bersih, mengukur margin laba operasional atas penjualan bersih, dan mengukur margin laba bersih atas penjualan bersih. Rasio profitabilitas juga memiliki bagian-bagian dan rumus tertentu. Yang pertama ada gross profit margin, yaitu adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba kotor dari setiap penjualan atau pendapatan. Semakin besar nilainya, maka akan semakin baik. Rumus dari gross profit margin yaitu laba operasi dibagi dengan pendapatan kemudian dikali dengan 100%. Kedua yaitu ada net profit margin, adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari setiap penjualan atau pendapatan. Semakin besar nilainya maka akan semakin baik. Rumus dari net profit margin yaitu laba bersih dibagi dengan pendapatan kemudian dikali dengan 100%. Yang ketiga ada return on investment, adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba untuk menutupi investasi yang dikeluarkan. Semakin besar nilainya, maka akan semakin baik. Rumus dari return on investment yang bisa kita gunakan yaitu laba setelah pajak kemudian dibagi dengan investasi dikali dengan 100%. Yang kedua ada return on asset, adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba melalui semua aset yang dimiliki. Sama seperti yang lain, semakin besar nilainya maka akan semakin baik. Rumus dari return on asset yang bisa kita gunakan itu seperti yaitu laba setelah pajak kemudian dibagi dengan total aset dan dikali dengan 100%. Bagian dari rasio sendiri yang kedua yaitu ada rasio likuiditas, adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek seperti hutang pinjaman, hutang gaji, dan lain-lain. Nah, biasanya di dalam perusahaan rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan tersebut untuk membayar kewajiban dan hutang yang dimilikinya. Perusahaan bisa disebut liquid jika dinilai mampu bertanggung jawab untuk melunasi utang-utang yang dimilikinya. Jika tidak, maka perusahaan bisa disebut tidak liquid atau illiquid karena tidak mampu memenuhi kewajiban dan membayar utang-utangnya. Pengukuran rasio likuiditas dalam perusahaan bisa dilakukan dengan membandingkan total aktiva lancar dengan total pasiva lancar atau utang jangka pendek dalam periode tertentu.
aktiva lancar dalam perusahaan bisa berbentuk seperti uang kas, piutang dagang, piutang pendapatan, piutang wesel, beban dibayar di muka, surat berharga atau obligasi atau kepemilikan saham, persediaan barang, dan inventaris, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pasifa lancar dalam perusahaan bisa berbentuk yaitu utang dagang, utang wesel, utang jangka panjang atau jatuh tempo, utang dividen, pendapatan diterima di muka, dan lain-lain sebagainya. Adapun beberapa bagian dari rasio likuiditas beserta rumusnya. Yang pertama ada current ratio, adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutang lancar menggunakan aset lancar. Tentu saja semakin besar nilainya maka akan semakin baik. Rumus dari current ratio yang bisa kalian gunakan yaitu aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar kemudian dikali 100%. Yang kedua ada quick ratio, adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutang lancar menggunakan aset lancar tanpa memasukkan persediaan. Semakin nilainya besar maka akan semakin baik. Lalu dikatakan sehat jika hasilnya lebih dari 1. Rumus dari quick ratio yang bisa kalian gunakan yaitu aktiva lancar dikurang persediaan kemudian dibagi dengan hutang lancar. Bagian dari rasio likuiditas yang ketiga yaitu ada cash ratio, adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan membayar hutang lancar menggunakan kas dan setara kas. Lagi-lagi kalau nilainya semakin besar tentu semakin baik. Lalu dikatakan sehat jika hasilnya lebih dari 1. Rumus dari cash ratio yang bisa kalian gunakan yaitu kas ditambah aktiva setara kas dibagi hutang lancar. Kemudian bagi bagian-bagian dari rasio sendiri yang ketiga itu ada rasio solvabilitas, adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua hutang jika perusahaan dilikuiditasi. Cara menghitung rasio solvabilitas dengan menggunakan debt to asset ratio dan debt to quality ratio. Nah, rasio ini akan memaparkan jumlah aset perusahaan yang dimiliki oleh suatu pemegang saham dibanding aset yang dimiliki pemberian utang atau kreditor. Jika aset perusahaan jumlahnya lebih banyak dimiliki pemegang saham, maka perusahaan tersebut kemudian akan kurang mengalami leverage jika pemberian utang atau kreditur biasanya bank dalam hal ini memiliki aset dominan, perusahaan kemudian akan memiliki tingkat leverage yang lebih tinggi. Solvabilitas sendiri merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam melunasi seluruh hutang dengan menggunakan aset sebagai penjamin utang yang menjadi konsep dasar akuntansi. Solvabilitas perusahaan juga akan merefleksikan kemampuan perusahaan dalam melunasi atau membayar semua pinjaman melalui jumlah aktiva yang dimiliki. Kemampuan ini nantinya juga akan mempengaruhi laporan keuangan di suatu perusahaan. Adapun beberapa bagian dari cash ratio itu sendiri yaitu ada debt to asset ratio, adalah rasio yang mengukur besarnya dana yang berasal dari hutang. Nah, yang ini agak sedikit berbeda karena semakin kecil nilainya maka akan semakin baik. Rumus dari debt to asset ratio yang bisa kalian gunakan yaitu total hutang dibagi dengan total aktiva kemudian dikali dengan 100%. Yang kedua ada debt to quality ratio, adalah rasio yang mengukur besarnya modal yang berasal dari hutang, sama dengan rasio sebelumnya. Semakin kecil nilai rasio ini maka akan semakin baik. Rumus dari debt to quality ratio yang bisa kalian gunakan yaitu total hutang dibagi dengan modal kemudian dikali dengan 100%.
Yang terakhir, bagian dari rasio itu sendiri, yaitu ada rasio aktivitas. Adalah rasio yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan. Cara menghitung rasio aktivitas dapat dihitung dengan cara rasio perputaran piutang, rasio perputaran persediaan, dan rasio perputaran aktiva. Rasio aktivitas penting dari sudut pandang menentukan tingkat efisiensi bisnis dalam memanfaatkan asetnya dan secara bersamaan mengelola kewajibannya. Nah, selain itu, rasio ini juga membantu manajemen dan pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan dengan menganalisis berbagai bisnis yang dijalankan oleh perusahaan. Analisis ini membantu mereka dalam sampai pada kesimpulan tentang bisnis mana yang mampu menghasilkan penjualan yang tinggi, yaitu bisnis yang fixed, di mana pemanfaatan aset yang sangat rendah sedang dibuat. Paling umum, rasio aktivitas digunakan untuk memahami apa yang telah diinvestasikan perusahaan dan apa yang diperoleh perusahaan darinya. Adapun rumus-rumus dari rasio aktivitas, yang pertama itu ada rasio perputaran piutang, adalah rasio yang mengukur efektivitas pengelolaan piutang. Semakin tinggi nilainya, maka akan semakin efektif. Rumus rasio perputaran piutang yang bisa kalian gunakan yaitu penjualan bersih dibagi dengan rata-rata piutang dagang. Yang kedua yaitu ada perputaran persediaan, adalah rasio yang mengukur efektivitas pengelolaan persediaan barang dagang atau kecepatan penjualan. Jika nilainya semakin tinggi, maka akan semakin efektif. Rumus dari rasio perputaran persediaan yang bisa kalian gunakan yaitu perputaran persediaan dibagi dengan rata-rata persediaan. Selanjutnya, bagian terakhir dari rasio aktivitas yaitu rasio perputaran aktiva, adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki. Nggak beda jauh dengan rasio perputaran yang lain. Makin tinggi nilainya, maka akan semakin efektif. Rumus rasio perputaran aktiva yang bisa kalian gunakan yaitu penjualan bersih dibagi dengan aktiva tetap. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai rumus dan perhitungan rasio. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.